Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bu Guru tidak henti-hentinya selalu mengingatkan supaya kita semua selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar sudut. Jadi hubungan antar sudut di dalamnya ada sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Jadi ada 5 sudut yang akan kita pelajari hari ini. Bu Guru berharap kalian bisa membedakan kelima jenis sudut tersebut, kemudian bisa mengerjakan soal-soal latihan. Bagaimana kalau satu sudut diketahui, kemudian mencari sudut yang lain. Kemudian bagaimana juga kalau beberapa sudut diketahui dan mencari sudut yang ditanyakan. Seperti biasa, Bu Guru akan menjelaskan materi Bu Guru melalui video singkat nanti. Kemudian tolong diperhatikan video Bu Guru ya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak setengah-setengah dalam memahaminya. Kemudian nanti di akhir Bu Guru akan memberikan soal latihan yang harus kalian kerjakan dan dikirim ke WA pribadi Bu Guru. Ingat, sebelum mengumpulkan tugas, tulis nama dan kelasmu di sudut kanan atas atau di sudut kiri atas lembar jawabanmu. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru berikut ini. Bagian B, hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut yang pertama, di sini ada sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Nah, di sini ada dua garis sejajar. Di sini ada dua garis sejajar, yaitu garis K ini dan garis L ini sejajar, kemudian dipotong oleh garis M. Jadi dua garis sejajar dipotong oleh garis lurus yaitu garis M. Nah, di sini membentuk ada 8 sudut yang dibentuk di sini. Nah, di sini ada namanya sudut-sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Yang mana garis potong ini? Ini garis M ini adalah garis potong. Sementara garis K dan garis L ini kan dua garis sejajar. Kemudian garis potongnya adalah garis M. Jadi sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong, terhadap garis ini. Nah, coba perhatikan di sini sudut yang sehadap yang mana. Di sini sudah Bu Guru berikan warna yang sama. Di sini nih sudut. Nah, sebelumnya Bu Guru perkenalkan dulu di sini. Ini namanya adalah ini ada di sudut. Di sini ada titik A. Di sini perpotongan dari garis K dan M. Di sini adalah titik A. Di sini ada namanya titik B. Nah, di sini yang ini namanya sudut A1. Sementara yang ini namanya sudut A2, yang ini sudut A3, yang ini sudut A4. Kemudian di sini karena di sini adalah titik B, berarti di sini adalah sudut B1. Yang di sini sudut B2, yang ini sudut B3, di sini sudut B4. Jadi itu ya, sudut A1, A2, A3 dan A4. Ini sudut B1, B2, B3 dan B4. Oke. Sekarang yang mana sudut sehadap? Sudut sehadap sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong, terhadap garis ini. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini sudut A1. A1 kan menghadap ke arah sana. Mana lagi yang menghadap ke arah sana tapi terhadap garis ini? Oh, yang ini. Sudut B1. Jadi sudut A1 dan sudut B1 itu menghadap ke arah yang sama. Jadi dia adalah sudut sehadap. Jadi sudut A1 dan sudut B1 itu adalah sudut sehadap. Sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi sudut A1 dan sudut B1 besarnya sama. Kemudian sudut A2, ini sudut A2 sehadap juga dengan sudut B2. Ini. Jadi sudut A2 sama dengan sudut B2. Karena sudut sehadap besarnya sama. Sudut A3 sudut sehadap dengan sudut B3. Jadi besar A3 dan B3, sudut A3 dan sudut B3 ini sama besarnya. Kemudian sudut A4 dan sudut B4. Ini sudut sehadap. Karena sudut sehadap berarti besarnya juga sama. Ini penjelasannya ada di sini. Karena sudut A1 dengan sudut B1 sehadap, maka sudut A1 sama dengan sudut B1. Kemudian sudut A2 dengan sudut B2 sehadap, maka sudut A2 sama dengan sudut B2. Sudut A3 dengan sudut B3 itu sehadap, maka sudut A3 sama dengan sudut B3. Sudut A4 dengan sudut B4 itu sehadap, maka sudut A4 sama dengan sudut B4. Contoh soal.
Coba perhatikan gambar di sini. Jadi di sini ada dua garis sejajar. Garis sejajarnya di sini adalah garis K dan garis L. Kemudian dipotong oleh garis M. Ini ya, ini garis K, ini garis K, kemudian garis L dipotong oleh garis M. Nah, di sini ada sudut P1, P2, P3 dan P4. Di sini ada sudut Q1, Q2, Q3 dan Q4. Yang ditanyakan, tentukan pasangan sudut-sudut sehadap dari gambar ini. Kemudian jika besar sudut P1 sama dengan 110 derajat, tentukan besar sudut Q1, sudut P2 dan sudut Q2. Oke, yang pertama kita jawab dulu. Tentukan pasangan sudut sehadap. Yang mana sudut sehadap? Nah, coba perhatikan sini. Sudut sehadap yang mana? Sudut sehadap adalah sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nah, sekarang guru kasih warna yang sama untuk sudut yang sama. Nah, ini sudut P1. Sudut P1 itu sehadap dengan sudut mana? Menghadap ke arah yang sama dengan yang ini. Jadi P1 dan sudut Q1. Jadi di sini pasangan sudut sehadapnya adalah sudut P1 yang bagian A, sudut P1 itu dengan sudut Q1. Yang mana lagi? Yang ini. Yang P2 sehadap dengan yang mana? P2 dengan Q2. Yang kedua adalah sudut P2 dengan sudut Q2. Kemudian yang mana lagi? Yang ini. Sudut P3 sehadap dengan sudut Q3. Ini. Sudut P3 dengan sudut Q3. Kemudian yang terakhir, lihat, perhatikan sudut P4 yang ini P4 dengan sudut Q4 yang menghadap ke arah yang sama sama-sama ke arah sana. Jadi sudut P4 dengan sudut Q4 itu adalah pasangan sudut-sudut sehadap. Jadi sudut P1 dengan sudut Q1, sudut P2 dengan sudut Q2, sudut P3 dengan sudut Q3, sudut P4 dengan sudut Q4. Itulah sudut-sudut sehadapnya. Bagian B, soal bagian B, jika besar sudut P1 sama dengan 110 derajat, tentukan besar sudut Q1, sudut P2 dan Q2. Oke, di sini sudut P1 diketahui besarnya adalah 110 derajat. Di sini 110 derajat P1 ini. Yang ditanyakan Q1. Apa hubungan antara sudut P1 dengan Q1? Di sini adalah sudut sehadap. Sudut sehadap itu besarnya sama. Berarti di sini sudut P1, sudut Q1 sama dengan sudut P1. Ini adalah sudut sehadap. Sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama. Sudut P1 kita sudah tahu tadi besarnya adalah 110 derajat. Berarti sudut Q1 besarnya adalah 110 derajat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentukan besar sudut P2. Oke, berarti di sini kita sudah tahu juga. Di sini besar sudut Q1 110 derajat. Oke. Sudut Q2. Sudut Q2 yang mana? Sudut Q2 yang ini. Apa hubungan Q2? P2 yang ditanyakan, P2. Sudut P2 yang ini, sudut P2. Yang mana P2? Yang ini. Ada hubungan antara P1 dan P2? Ada. Dia adalah sudut yang saling berpelurus. Sudut saling berpelurus kalau dijumlahkan sudut P1 dan P2 itu kan 180 derajat. Jadi di sini sudut P1 ditambah sudut P2 itu sama dengan 180 derajat. Ini sudut berpelurus. Ya, sudut berpelurus. Nah, sekarang sudut P1 kan kita sudah tahu besarnya. Sudut P1 besarnya 110 derajat. Berarti di sini 110 derajat ditambah sudut P2. Sudut P2 sama dengan 180 derajat. Berarti sudut P2 sama dengan 180 derajat. 110 derajat pindah ke ruas kanan. Di sini dia penjumlahan, pindah menjadi pengurang di sini. 110 derajat. 180 derajat dikurang 110 derajat berarti sudut P2
sama dengan 70 derajat. Jadi sudut P2 sekarang adalah 70 derajat. Ternyata di sini 70 derajat. Oke. Yang terakhir, sudut Q2. Sudut Q2. Apa hubungan Q2 ini? Ini Q2 yang ini. Nih. Apa hubungan Q2 dengan sudut yang sudah diketahui antara sudut P1, P2 atau Q1? Jadi kita harus melihat dengan sudut-sudut yang sudah diketahui. Oh, ternyata sudut Q2 dengan sudut P2 adalah sudut sehadap. Kalau sudut sehadap kan besarnya sama, berarti di sini sudut Q2 itu sama dengan sudut P2. Ini adalah sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama besar. Sudut sehadap, maka sudut Q2, sudut P2 kan 70 derajat tadi, berarti sudut Q2 sama dengan 70 derajat. Jadi sudut Q1 110 derajat, sudut P2 70 derajat, dan sudut Q2 70 derajat. Kita dapat dengan menggunakan bantuan sudut sehadap, sudut berpelurus, dan sudut sehadap. Bagian B, sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Jadi di sini ada dua garis sejajar, yaitu garis ini, garis K, dan garis L dipotong oleh garis M. Nah, sudut dalam berseberangan terletak di antara dua garis sejajar, berarti ada di antara garis sejajar, di antara garis K dan garis L yang di dalam sini ya. Kemudian berseberangan terhadap garis potong. Jadi misal di sini sudut A3, misalnya sini sudut A3, kemudian menyeberangi garis potong, tapi tetap ada di dalam sini. Jadi sudut A3 menyeberangi garis ini. Oh, berarti ada di sini. Berarti yang sudut dalam berseberangan di sini adalah sudut A3 dengan sudut B1. Yang ini kemudian menyeberangi garis potong. Jadi sudut A3 dan sudut B1. Ini sudut A3 dengan sudut B1. Karena dia sudut dalam berseberangan besarnya sama, maka sudut A3 sama dengan sudut B1. Selanjutnya sudut A4 ini, A4 di antara dua garis sejajar, kemudian berseberangan dengan garis potong, berarti ini. Jadi sudut A4 dengan sudut B2 ini di sudut dalam berseberangan. Karena sudut dalam berseberangan A4 dengan B2 ini, maka sudut A4 sama dengan sudut B2. Jadi sudut dalam berseberangan adalah sudut yang terletak di antara dua garis sejajar kemudian berseberangan dengan garis potong. Itu adalah sudut dalam berseberangan. Selanjutnya sudut-sudut luar berseberangan, hampir sama dengan sudut dalam berseberangan tadi, cuma bedanya adalah sudut-sudut luar berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Nah, ini ada dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L dipotong oleh garis M. Berada di luar garis sejajar. Kalau tadi kan di dalam sini, sekarang di luar garis sejajar, ada di luar sini. Jadi ini sudut yang di luar garis sejajar, kemudian menyeberangi garis potong. Misalnya di sini sudut A1. Sudut A1 ini kan di luar garis sejajar, kemudian menyeberangi garis potong. Oh, berarti yang ini. Nih, sudut A1 dan sudut B3. Kemudian sudut A2. A2 ini di luar garis sejajar, kemudian melewati garis potong, berarti sudut B4. Jadi A2 dengan B4 itu adalah sudut luar berseberangan, besarnya sama. Ini sudut A1 dengan sudut B4, maka sudut A1 sama dengan sudut B3. Sudut A2 dengan sudut B4, maka sudut A2 besarnya sama dengan sudut B4. Contoh soal yang kedua, sini perhatikan gambarnya ini. Di sini ada sudut P1, jadi di sini dua garis sejajar, yaitu garis M dan garis N, kemudian dipotong garis L membentuk sudut P1, P2, P3 dan P4. Kemudian di sini ada sudut Q1, Q2, Q3 dan Q4. Yang pertama, tentukan pasangan sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan berarti kita lihat di sini. Yang sudut dalam berseberangan kan terletak di antara dua garis sejajar, berarti di antara dua garis ini. Ya, berarti di sini coba kita P2 dia berseberangan dengan apa? Oh, P2 dia menyeberangi garis potong, berarti ini P2 dengan Q4. Kenapa? Karena P2 ini kan sama-sama di dalam, ini ada 4 sudut dalam sini dalam garis sejajar. P2 kemudian melewati garis potong, berarti yang ini. Jadi dia sudut dalam berseberangan. Berarti sudut dalam berseberangan yang pertama adalah sudut
P2 dengan sudut Q4. Oke, ini ya, P2 dengan sudut Q4. Selanjutnya sudut ini, sudut P3, kemudian menyeberangi garis potong, berarti sudut P3 dengan sudut Q1. Sudut P3 dengan sudut Q1. Itu sudut dalam berseberangan. Bagian B, soal yang bagian B, tentukan pasangan sudut-sudut luar berseberangan. Coba kita lihat sudut luarnya di sini. Sudut luarnya berarti yang ada di luar garis sejajar ini. Jadi perhatikan di sini sudut P1-nya di sini ini. Sudut P1 ini kan sudut luar. Kemudian ini sudut luar ada 4 ini dengan ini ya. Kemudian menyeberangi garis potong berarti ini. Ini garis P1 dengan Q3. Jadi di sini sudut P1 dengan sudut P3. Oke, yang mana lagi? Sudut P4. Ini kan sudut luar. Sudut P4, kemudian ini P4 menyeberangi garis potong, berarti yang ini. Berarti di sini sudut P4 dengan sudut Q2. Itu sudut luar berseberangannya. Jadi ada sudut P1 dengan P3, sudut P4 dengan sudut Q2. Soal C, jika sudut P1 75 derajat, tentukan besar sudut Q3, sudut Q4 dan sudut P2. Yang diketahui sudut P1. Sudut P1 di sini besarnya 75 derajat. Jadi di sini 75 derajat. Jadi P1 diketahui 75 ini. Kemudian berapa sudut Q3? Q3 yang mana? Ini. Ya. Ini Q3 dengan P1 karena P1 yang diketahui. Jadi kita cari hubungan antara P1 dan Q3. Oh, ternyata P1 dengan Q3 ini adalah sudut luar berseberangan. Jadi ternyata sudut Q3 itu sama dengan sudut P1. Kenapa? Dia adalah sudut luar berseberangan. Ya, sudut luar berseberangan. Sudut Q3 berasalnya berapa? Sama dengan sudut P1. Sudut P1 kita sudah tahu besarnya tadi 75 derajat. Berarti di sini 75 derajat. Sudut Q3 besarnya adalah 75 derajat. Selanjutnya, sudut Q4. Yang mana Q4? Oke. Kita tulis dulu di sini Q3 75 derajat. Ya, kita sudah tahu dua sudut di sini. Q4 lagi. Sudut Q4. Q4 yang mana? Yang ini. Ini Q4. Apa hubungan Q3 dengan Q4 atau P1 dengan Q3? Yang ada hubungan di sini yang jelas terlihat adalah Q3 dan Q4. Sudut Q3 dan Q4 ini adalah sudut lurus, sudut yang membentuk sudut lurus. Berarti di sini sudut Q4 ditambah sudut Q3 sama dengan 180 derajat. Kenapa? Ini adalah sudut lurus. Sudut lurus. Maka besar sudut Q4 itu ditambah sudut Q3. Q3 besarnya kan 75 derajat. Jadi sama dengan 180 derajat. Sudut Q4 sama dengan 180 derajat. 75 derajatnya pindah ke ruas kanan menjadi kurang. Jadi sudut Q4
sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat adalah 105 derajat. Jadi besar sudut Q4 adalah 105 derajat. Jadi kita dapat di sini 105 derajat. Sudut P2 yang ditanyakan terakhir di sini. Sudut P2 yang mana? Oh, ini sudut P2 yang ini. Oke, ada nggak hubungan sudut P2 ini dengan sudut yang sudah diketahui 3 ini? Ternyata sudut P2 dengan sudut Q4 ini kan sudut dalam berseberangan ini ya. Sudut P2 dengan sudut Q4 ini adalah sudut dalam kemudian berseberangan ya, sudut dalam berseberangan. Jadi di sini sudut P2 itu sama dengan sudut Q4. Kenapa? Ini adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu kan besarnya sama. Berarti di sini sudut P2 sama dengan sudut Q4 tadi sudah diketahui 105 derajat, berarti sudut P2 juga 105 derajat. Jadi sudut Q3 75 derajat, sudut Q4 105 derajat dan sudut P2 105 derajat. Tuh. Nah, ini ya. Ini sudut-sudut dalam berseberangan ini. Bagian D, sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Nah, di sini jumlah besar pasangan sudut dalam sudut sepihak adalah 180 derajat. Jadi di sudut dalam sepihak terletak di antara dua garis sejajar. Di sini kan garis sejajarnya adalah K dan L, berarti di antara ini kemudian tidak menyeberangi garis potong atau tidak melewati garis potong. Jadi di sini ada sudut A3. Sudut A3 ini dengan sudut B2. Kenapa A3 dengan B2? Karena dia tidak melewati garis potong. Kalau melewati garis potong itu berseberangan. Nah, ini sudut sepihak, berarti sudut A3 dengan B2 ini adalah sudut dalam sepihak. Nah, besar sudutnya tidak sama, tapi kalau dua sudut ini dijumlahkan, A3 dengan sudut B2 dijumlahkan, besarnya adalah 180 derajat. Kemudian selanjutnya sudut dalam sepihak yang lain, sudut A4 yang ini, sudut A4 itu tidak melewati garis potong, berarti dengan B1. A4 dengan B1 itu sudut dalam sepihak. Besar sudut A4 dengan B1 itu besarnya sama ini. A3 dengan B2, maka A3 ditambah B2 180 derajat. Kemudian sudut A4 dengan sudut B1 itu karena dia sudut dalam sepihak, maka sudut A4 ditambah sudut B1 besarnya adalah 180 derajat. Jadi sudut A4 ini A4 ditambah sudut B1 besarnya adalah 180 derajat. Bagian E, sudut-sudut luar sepihak. Nah, kalau tadi sudut dalam sepihak, sekarang sudut-sudut luar sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di luar garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Sekarang dia terletak di luar garis sejajar. Di sini ada garis sejajar ini dengan ini, kemudian dipotong oleh satu garis yang ada di luar ini, di luar garis sejajar. Berarti di sini ada sudut A1 dan A2, kemudian B3 dan B4. Nah, di sini A1 itu tidak melewati garis potong, berarti A1 dengan B4 itu sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak kalau dijumlahkan itu jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut A1 dengan sudut B4 karena dia sudut luar sepihak, maka sudut A1 ditambah sudut B4 adalah 180 derajat. Yang selanjutnya sudut A2. Sudut A2 dengan sudut B3. Kenapa? Dia sama-sama sudut luar tapi tidak melewati garis potong ini. Berarti sudut A2 dan sudut B3. Karena sudut A2 dengan sudut B3 sudut luar sepihak, maka sudut A2 ditambah sudut B3 besarnya adalah 180 derajat. Oke, coba perhatikan di sini contoh soal yang ketiga. Coba perhatikan di sini ada dua garis sejajar yaitu garis P dan garis Q dipotong oleh garis R membentuk sudut C1, C2, C3 dan C4. Kemudian di sini membentuk sudut D1, D2, D3 dan D4. Tentukan pasangan sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak yang mana? Sudut dalamnya dulu yang kita tanya. Sudut dalamnya di sini ada 4 ini ya. Ini sudut dalam sepihak berarti sudut dalam yang tidak melewati garis potong. Ini berarti di sini sudut ini sudut dalam
Ini juga sudut dalam ya. Ini sudut dalam. Coba yang mana sepihak? Yang mana sepihak yang tidak melewati garis potong? Berarti sini sudut C2 dengan sudut D1. Berarti sini sudut C2 dengan sudut D1. Selanjutnya sudut C3 tidak melewati garis potong, berarti sudut C3 dengan sudut D4. Sudut C3 dengan sudut D4 itu sudut dalam sepihak. Selanjutnya sudut-sudut luar sepihak. Yang mana sudut luar sepihak? Oke, sudut luarnya kita tandai dulu. Ini sudut luar, ini juga sudut luar, ini yang tanda hijau. Sudut luar sepihak berarti ini C1, C4, D2 dan D3. Oke, C1. C1 dia sepihak dengan mana? Dia tidak melewati garis potong, berarti dengan D2. Berarti di sini sudut C1 dengan sudut D2. Kemudian ini lagi sudut C4. Sudut C4 tidak melewati garis potong, berarti dengan sudut D4. Tadi ini ya, sudut C4 dengan ini nih. Ini bukan D4 ya, D3 ini. Jadi sudut C4 dengan sudut D3. Sudut C4 dengan sudut D3. Jadi sudut-sudut luar sepihaknya adalah sudut C1 dengan D2, kemudian C4 dengan D3. Ini C1 dengan D2, kemudian C4 dengan sudut D3. Soal bagian C, jika besar sudut C1 120 derajat, tentukan besar sudut D2, sudut D1 dan sudut C2. Sudut C1 120 derajat, berarti di sini 120 derajat. C1 120 derajat. Yang ditanyakan besar sudut D2. Antara C1 dengan D2 ini, C1 dengan D2, apa hubungannya di sini? Oh, dia ternyata sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak. Berarti di sini sudut D2 ditambah sudut C1 sama dengan 180 derajat. Kenapa? Dia adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak itu kalau dijumlahkan 180 derajat. Ini sudut luar sepihak. Oke, sudut luar sepihak besarnya 180 derajat kalau dijumlahkan. Sudut D2 ditambah sudut C1, sudut C1 besarnya 120 derajat. Berarti sini 120 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut D2 sama dengan 180 derajatnya tetap 120 pindah ke ruas kanan karena di sini penjumlahan pindah menjadi pengurang di sini. Sudut D2 sama dengan 180 dikurangi 120, 60 derajat. Berarti sudut D2 di sini, D2 besarnya adalah 60 derajat. Soal selanjutnya, sudut D2 sudah, berarti sudut D1. Sudut D1 mana ini? Apa hubungannya sudut D1 dengan sudut D2 dan sudut C1? Oh, ternyata sudut D1 dengan sudut C1 ini adalah sudut sehadap. Berarti di sini sudut D1 sama dengan sudut C1. Kenapa? Dia adalah sudut sehadap. Oke, sudut sehadap. Sudut D1 sama dengan besar sudut C1 tadi berapa? Sudut C1 besarnya adalah 120 derajat. Berarti sudut D1 adalah 120 derajat. Yang selanjutnya, sudut C2. Sudut C2. C2 yang mana? C2 yang ini. Ternyata sudut C2 dan D2 juga sehadap. Ini C2 dan D2 sehadap. Berarti di sini sudut C2 sama dengan sudut D2. Kenapa? Dia adalah sudut sehadap. Oke, sudut sehadap besarnya sama. Berarti sudut C2 sama dengan sudut D2 tadi 60 derajat, berarti sudut C2 adalah 60 derajat. Tuh. Ini ya. Nih.
sudut-sudut dalam sepihaknya, kemudian sudut ini, sudut D2 60 derajat, sudut D1 120 derajat, sudut C2 60 derajat. Untuk materi hari ini yang ditulis ini ya, hubungan antar sudut, ini sampai di sini contoh soalnya juga. Kemudian sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, ini materinya, ini contoh soalnya ditulis. Kemudian ini sudut-sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, ini materinya. Kemudian ini contoh soalnya juga ditulis ya. Nih. Nah, di sini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama perhatikan gambar di sini ada sudut X1, sudut X1, X2, X3 dan X4. Kemudian sudut Y1, Y2 dan Y4. Yang pertama tentukan pasangan sudut dalam berseberangan. Yang kedua tentukan pasangan sudut luar sepihak, dan yang ketiga jika diketahui sudut X1 115 derajat, tentukan besar sudut Y2, sudut Y3 dan sudut X4. Nah, perhatikan tadi contoh-contoh yang sudah Bu Guru berikan, mana yang cocok itu yang kalian lihat. Jadi tolong dikerjakan ini dan dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Untuk materi hari ini Bu Guru rasa cukup. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.